Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Holoan King Channel. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lingkungan yang maha kuasa. Pada video kali ini, saudara-saudara, di sini kita kembali dapat menyaksikan pernyataan dari beberapa netizen seperti biasa yang saya kutip dari akun TikTok ya. Langsung saja kita saksikan pernyataannya. Ibu Hovifah, Gubernur Jawa Timur, terbang ke China untuk hadir wisuda anaknya dan minggu depan KPK memanggil ulang lagi Ibu Hovifah. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Selamat datang di drama politik episode kesekian guys. Wisuda anak di China, panggilan KPK dilupain guys. Enggak deh, bohong, bukan dilupakan, tapi prioritas. Ya, namanya juga prioritas guys, ada dua kan, mau prioritasin negara dan rakyat atau prioritasin keluarga. Jadi guys, kemarin itu KPK itu memanggil Ibu Hovifah selaku Gubernur Jawa Timur ya sebagai saksi kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Jadi dipanggil KPK itu bukan buat nongkrong, bukan buat reunian, tapi dipanggil sebagai saksi. Dana hibah ini adalah uang APBD, uang rakyat guys, uang rakyat, bukan uang arisan RT sayang. Gua pribadi paham sih ya kalau wisuda anak itu adalah momen sekali seumur hidup. Tapi rakyat nunggu kejelasan dan klarifikasi itu juga nggak kalah sekali seumur hidupnya. Soalnya itu uang rakyat, dapetinnya juga susah bu, susah. Bayangin aja ya kita sebagai rakyat disuruh bayar iuran ini, iuran itu, pajak ini, pajak itu, dan segala macamnya. Dan sekarang uangnya raib. Begitu diminta keterangan, jawabannya apa? Maaf ya, saya lagi harus terbang ke China karena saya harus menghadiri wisuda anak saya. Ibarat kata nih ya, ibarat kata ini dosen yang tiba-tiba ngilang, kita lagi skripsi. Kalau banyak yang nggak paham sini, gua kasih edukasi sedikit. KPK itu bisa memanggil ulang saksi yang berhalangan hadir, tapi alasan tidak hadirnya itu juga harus logis sayang. Halangan yang diberikan itu alasannya harus logis. Jadi nggak ada tuh alasan berhalangannya karena maaf pak, pesawat saya udah bayar soalnya, hotelnya udah saya booking, jadi saya berhalangan hadir untuk panggilan KPK hari ini. Nggak begitu sayang. KPK itu bukan Grab atau Gojek yang bisa dijadwal ulang seenak jidat. Dana hibah atau korupsi dana hibah APBD ini adalah kasus yang sangat amat sensitif. Jadi kalau pejabat yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterangan, dimintai klarifikasi, diminta menjadi saksi, lalu tiba-tiba dia berhalangan, gimana rakyat tuh nggak mikir kayak ada apaan nih? KPK itu bukan event organizer yang waktunya bisa fleksibel. Sebenarnya kasus ini itu banyak pro dan kontra ya. Maksud gue bukan kasusnya, tapi kayak Bu Hovifahnya berhalangan hadir itu tuh banyak pro dan kontra. Netizen tuh banyak yang bilang ya iyalah anak kan lebih penting daripada panggilan KPK. Tapi ada juga netizen yang mikir kayak ya udah datengin aja dulu KPK-nya. Kenapa sih diminta keterangan mesti kabur? Atau ada juga netizen yang bilang sekali dipanggil berhalangan, nanti dipanggil lagi berhalangan, lama-lama bisa nggak datang-datang, ujung-ujungnya nih kasus hilang. Dan permasalahannya, kalian tahu nggak sih kalau permasalahan berhalangan kayak gini ini bukan sekali dua kali. Tokoh publik yang dimintai keterangan terus tiba-tiba berhalangan itu nggak sekali dua kali. Banyak banget alasannya. Ada yang tiba-tiba pergi umroh, pergi haji, ada yang tiba-tiba sakit, entah tiba-tiba lagi di negara mana. Tapi apa? Rakyat itu setia menunggu klarifikasi dari para pejabat-pejabat yang selalu dimintai keterangan oleh Kejagung, oleh KPK, oleh siapapun itu. Walau seringnya rakyat ujung-ujungnya di PHP. Kalau para pejabat-pejabat elitnya bisa mangkir saat dimintai keterangan, bisa tertunda dulu, bisa ditunda dulu saat dimintai keterangan. Kenapa rakyat waktu nyolong kayu, nyolong sendal dan segala macam harus sesuai waktu menghadiri sidang pengadilan. Untuk kasus Bu Hovifah ini menurut gua ini bukan kasus sepele ya, bukan kasus kecil ya, karena mengingat Jawa Timur itu adalah wilayah yang besar, wilayah yang luas gitu ya. Jadi ini bukan masalah sepele, apalagi masalah dana hibah yang dimana kita semua tahu kalau uang itu adalah sensitif. Gua berdoa, kita doakan semuanya ya supaya KPK bisa berlaku adil, bisa melakukan penyidikan secara apa ya, secara terang-terangan, transparansi, secara tegas, ya pokoknya adil lah. Dan semoga Bu Hovifah yang dipanggil menjadi saksi itu juga bisa hadir, bisa memberikan keterangan dengan masuk akal, bisa memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Last but not least ya, gua bukan buzzer, gua orang biasa. Gua bukan buzzer, gua bukan politisi. Gua cuma rakyat kecil, rakyat jelata yang menuntut keadilan untuk negara dan bangsa ini. Ibu Hovifah, Gubernur. Iya, baik saudara-saudara, itulah dia pernyataan dari beberapa netizen. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang dimana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu mengatakan proyek baterai kendaraan listrik atau EV, ekosistem industri baterai. Proyek baterai kendaraan listrik atau EV, ekosistem industri baterai kendaraan listrik, terintegrasi konsorsium Antam dan listrik terintegrasi atau IBC dan CBL dapat menghasilkan nilai tambah sebesar 8 kali dari total investasi. Dan ia menjelaskan proyek dengan investasi sebesar 5,9 US dollar, saudara-saudara, itu diperkirakan menghasilkan nilai tambah hingga 48 US dollar, 48 miliar US dollar. Wow.
Prabowo. Nah, lalu beliau mengatakan proyek ini adalah proyek terobosan dan sebagaimana tadi dilaporkan dengan investasi 5,9 miliar US dollar sampai 6 miliar akan hasilkan nilai diperkirakan 48 miliar US dollar. Jadi 8 kali nilai tambahnya, kata Pak Prabowo, di peresmian groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat Minggu 29 Juni 2025. Dan Prabowo hari ini melakukan peresmian groundbreaking terhadap 6 proyek EP, 5 proyek dikembangkan di kawasan FAT Almera Timur, dan 1 proyek lagi dikembangkan di Karawang, Jawa Barat ya. Prabowo yakin dengan nilai tambah sebesar itu pemerintah dapat mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia. Lalu ia mengatakan bukan hanya Maluku Utara saja yang akan merasakan dampak dari pembangunan tersebut, tapi provinsi-provinsi lain akan menikmatinya, seluruh bangsa akan menikmatinya. Lanjut Pak Prabowo. Iya, baik. Sampai di sini dulu saudara-saudara berita terkini atau pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang gimana Prabowo sebut industri baterai EP Malut, Maluku Utara dan Karawang akan menghasilkan 48 miliar US dollar. Angka yang sangat fantastis ya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah menonton. Terima kasih, jangan lupa di like, berikan komentar kalian ke bawah, dan please share video ini dan subscribe-nya atau loncengnya.